kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila, bangkitkan raga rasa dan karsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Saya kira masih di Tulungagung, Bapak. Sampun. Ngapunten Bapak, ini saya ada tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 tentang wawancara kepada 3 kepala sekolah. Salah satunya kepala sekolah saya sendiri, yaitu panjenengan Bapak. Di sini saya ingin bertanya, yang pertama, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah ini, Bapak? Untuk identifikasi dilema etika, satu, saya harus berkoordinasi utamanya dengan guru BK dulu. Dari guru BK itu tentunya guru BK biasanya ada beberapa masalah-masalah yang ada di sana, itu laporan dari wali kelas. Nah, dari urutan guru BK itu maka ada beberapa pemetaan seberapa parah kelasnya, itu dalam artian etika yang terganggu anak-anak ini dipetakan. Sekiranya masih bisa ditangani oleh sekolah, maka sekolah akan menangani dengan dirinya sendiri beserta seluruh guru yang ada. Tetapi jika dari identifikasi itu kelasnya itu kelas yang sangat tinggi, harus melibatkan pihak lain seperti DPA 3 dan lain sebagainya, atau kelurahan, puskesmas dan lain sebagainya. Saya pikir itu. Baik Bapak, terima kasih. Untuk yang pertanyaan kedua Bapak, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama penting Bapak untuk panjenengan ambil kebijakannya, mungkin dalam artian contoh ketika harus menambah ruang kelas sama membangun lapangan seperti itu, atau hal-hal lain yang menurut panjenengan? Kalau sama-sama penting, tentu satu, orientasinya adalah bersumber pada peserta didik. Jadi selama itu porsinya di ranah peserta didik, untuk kepentingan peserta didik, itu yang kita utamakan. Yang kedua adalah kebijakan yang terkait dengan risiko. Jadi baik risiko untuk diri sendiri, lembaga maupun peserta didik, itu yang kita kurangi. Artinya risiko-risiko yang mengakibatkan misalnya memberatkan peserta didik, memberatkan orang tua, itu kita prioritaskan, kita kurangi itu. Baik Bapak, langkah-langkah selanjutnya yang biasa panjenengan lakukan selama ini untuk menangani salah satu kasus dilema etika yang ada di sekolah ini seperti apa Bapak? Etika yang untuk siswa atau guru? Yang untuk siswa. Untuk siswa yang selama ini saya yang jelas pertama melibatkan wali kelas. Yang kedua melibatkan guru BK. Jika itu sudah tertangani dari wali kelas atau BK, berarti sampai di situ. Akan tapi jika belum, perlu saya turun langsung terkait dengan itu dengan mengundang wali murid beserta anaknya. Kita ajak komunikasi, koordinasi dan seterusnya. Tetapi jika itu pun belum cukup atau belum bisa teratasi, berarti ya kami harus bekerja sama dengan pihak lain. Baik tadi mungkin Polsek Gubeng, puskesmas, kelurahan, atau DP3 yang saya katakan tadi. Baik Bapak, ini kan untuk siswanya Bapak. Kalau untuk pegawainya Bapak sendiri, baik dari guru, karyawan, ataupun TU? Oh, kalau dari guru memang sementara ini pasti langsung saya ajak komunikasi secara 4 mata untuk kita beri pencerahan.
Nah, setelah ada pencerahan, namanya ada buku pembinaan, jika sudah berubah, berarti alhamdulillah dari itu berhasil. Akan tetapi, jika sudah ada pembinaan, tetapi masih ada sikap etika yang kurang baik, perlu ada surat peringatan. Peringatan 1, 2, dan seterusnya. Saya pikir itu. Baik, tapi insya Allah guru-guru kita itu adalah guru-guru yang bermoral. Tatkala diajak ngomong dan komunikasi, insya Allah sudah akan berubah, terselesaikan. Karena belum sampai saat ini kita juga belum ada mengeluarkan SP sampai SP3 dan seterusnya. Baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika? Kalau yang paling efektif saya pikir kuncinya di komunikasi kalau saya. Jadi di komunikasi dari berbagai pihak. Karena kalau tanpa adanya komunikasi dan koordinasi itu, kita pasti akan mengambil sikap atau keputusan yang salah. Jadi kata kuncinya adalah di tataran komunikasi. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesar yang panjenengan alami? Tantangan yang ada adalah tatkala etika moral itu misalnya kita sudah ada kedekatan moral terhadap anak maupun orang tua, kita ada kedekatan moral dengan guru, itu tantangan terberat kita, sehingga kita harus mengambil suatu sikap tegas, padahal sementara ini sudah ada kedekatan emosional semacam itu yang terberat. Maka mau tidak mau kita harus memutuskan atau kebijakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Itu tantangannya. Baik Bapak, selain kalau dari luar, tantangan-tantangan dari luar Bapak, mungkin ada pengaruh-pengaruh dari pihak-pihak luar yang mempengaruhi panjenengan dalam kalau saya pikir kalau dari pihak luar enggak lah, itu gampang. Berarti, kalau dari pihak luar sangat gampang. Bapak, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang ada di sekolah kita ini? Kalau jadwal, tidak punya kita. Tetapi namanya dilema etika itu kan muncul tidak pernah diduga-duga kadang. Jadi di saat ada masalah baru kita selesaikan. Itu baru kita musun jadwal terkait dengan lingkungan dalam sendiri baru keluar, melibatkan pihak luar. Baik Bapak, selain itu prosedur apa yang panjenengan gunakan ketika ada sebuah permasalahan yang mungkin berat yang dialami oleh pihak sekolah? Prosedur yang jelas sebagaimana saya katakan tadi, berjusum internal melibatkan warga sekolah. Tetapi manakala kita tidak mampu mengatasinya, kami punya atasan, berarti juga minimal koordinasi dengan dinas pendidikan. Baru melangkah dari pihak ketiga. CPA 3 tadi ya? Ya, pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu artinya di luar kedinasan, dinas pendidikan. Bisa mencangkut dari berbagai pihak. Karena sistem apapun di Indonesia ini, utamanya Surabaya, goalnya atau trennya harus berkolaborasi masing-masing OPD yang ada. Baik, jadi tidak mungkin dinas pendidikan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan OPD yang lain. Begitu pula OPD yang lain juga melibatkan dinas pendidikan. Contoh misalnya masalah KIA, kartu apa? Indonesia kartu identitas anak itu dinas pendidikan melibatkan dinas pendidikan sekolah-sekolah untuk menerbitkan itu, sama dengan itu. Baik Bapak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah panjenengan di dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ada tentu. Jadi dalam mengambil keputusan ini yang sangat membantu adalah report dari wali kelas maupun dari BK. Itu sangat membantu. Dari situ kita dapat informasi sepenuhnya,
apa yang harus kita lakukan, kebijakan apa yang harus kita gunakan, dan seterusnya. Yang sangat membantu adalah utamanya adalah unsur bimbingan konseling yang ada di sekolah maupun wali kelas. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, dari semua yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang bisa panjenengan sampaikan untuk saya pelajari ke depannya untuk mengambil sebuah keputusan? Langkah-langkah atau dalam mengambil saya, sebuah keputusan itu satu, seorang pemimpin itu jangan mengambil keputusan di saat paling bahagia. Itu yang pertama. Artinya kalau kita saat paling bahagia, euforia bahagia, kita belum bisa menentukan langkah-langkah yang cermat. Contoh, misalnya di SMP 6 juara Jawa Timur, apa gitu aja lah. Langsung, nanti saya kasih hadiah begini. Padahal di saat kita bahagia. Nah, kita tidak berpikir hadiah sokondi. Nah, yang kedua, jangan sampai mengambil keputusan kita selaku pemimpin di saat sedih, sama dengan itu kebalikannya. Maka di saat sedih kita tidak boleh mengambil satu keputusan, pasti keputusannya akan lemah yang ada di sana. Oleh karenanya dalam mengambil setiap keputusan harus tenang, posisinya, kondisi kita harus stabil. Tidak kalah pentingnya kita sebelum mengambil keputusan berkomunikasi, berkoordinasi dengan teamwork yang ada di sekolah. Insya Allah kalau kita sudah berkomunikasi dan koordinasi itu, keputusan itu setidaknya akan lebih bermakna atau lebih berhasil daripada keputusan diambil sendiri. Tuh. Apakah keputusan itu pasti akan? Tidak mungkin. Karena setiap keputusan itu pasti ada yang diuntungkan, ada yang ini pasti itu. Tidak mungkin kita menyenangkan semua layanan masyarakat itu semua. Baik Bapak, terima kasih banyak Sama-sama. atas kesediaan Bapak untuk saya wawancarai dalam tugas Dekon ke modul 3.1 ini Bapak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu Peti. Amin, mohon doanya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Yuri sudah mengganggu waktunya pada pagi hari ini. Matur nuwun sudah bersedia untuk saya wawancarai. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tugas kegiatan demonstrasi kontekstual saya di pendidikan guru penggerak. Saya saat ini sedang mengikuti guru penggerak angkatan 11. Langsung saja nggih Bapak. Saya mau bertanya, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di SDN Pake 1? Ya. Jadi mohon maaf ya Bu Betty ya, jadi begini, kalau saya meninjaunya itu kan karena dunia pendidikan antara SD sama SMP beda ya, yang pertama. Dimana pendidikan SD itu kan memang benar-benar yang sebetulnya penanaman pendidikan karakter anak itu sangat dibutuhkan di SD, karena nanti dampaknya akan membawa ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau di SDN Pake 1 itu kan karena memang tidak ada guru BK, tidak ada apa ya istilahnya tim konseling dan sebagainya, maka penanganannya itu sendiri kan ya dari guru kelas gitu, dari guru kelas, kemudian pemantauan juga dibantu dari guru matel yang ada di sana adalah guru matel bahasa Inggris, PJOK, kemudian agama. Nah, dari hasil pemantauan itu andai kata kalau semisal ada siswa yang mengalami apa ya diskrit untuk moralnya dengan melakukan tindakan-tindakan yang arogan dan sebagainya, kemudian suka misu dan sebagainya, hal yang semacam itu ya tetap jadi pantauan kita. Dari
dari hasil pemantauan guru-guru itu, kita pada saat kurang lebih 1 bulan sekali itu kan mengadakan koordinasi Bu. Nah sana ya tadi bincang santai ya, yang saya namakan bincang santai yaitu tadi berbicara, canangkan sentuhan Anda untuk anak didik dan sekolah di tahun ajaran ini yang di backup tahun anggaran. Jadi istilahnya bincang santai. Jadi bincang santai itu kita adakan setiap 1 bulan sekali untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan kita selama 1 bulan. Terus terang aja bincang santai itu kenapa saya adakan 1 bulan sekali, karena kalau diadakan briefing koordinasi setiap minggu kemudian dievaluasi, hasilnya kan mungkin tidak bisa maksimal. Kekurangan apa kita selama 1 minggu ya tidak maksimal, karena itu pengalaman yang pernah saya dapatkan di sekolah saya dulu. Akhirnya kan saya filter, kalau 1 minggu 2 minggu makan barangkali kegiatan untuk dievaluasi itu susah gitu, sehingga paling tidak 1 bulan baru kita tahu penilaiannya terhadap kinerjanya guru, kemudian nanti proses pembelajarannya bagaimana. Dan itu pun kan ya banyak tim yang kita libatkan di sana. Kalau tentang etika yang seperti itu, maka teman-teman itu biasanya saya suruh untuk mengutarakan masing-masing per kelas pada saat bincang santai itu. Ada masalah apa? Siswanya enggak jarang masuk Pak. Ya sudah, kalau semisal jarang masuk dalam artian berapa kali dalam 1 minggu, ya kadang 2 hari dalam 1 minggu, minggu berikutnya ya masuk, ya kan masih normal lah ya. Kadang-kadang ada yang selama 1 minggu tidak masuk, kemudian masuk 2 hari tidak masuk lagi, ya, ini yang perlu diperhatikan ada apa, karena pasti akan membawa dampak yang besar, baik itu untuk psikologis anak yang tadinya akan berpengaruh pada perkembangan jiwa anak, termasuk yang tadi yang pembelajaran dan sebagainya itu. Jadi saya tidak kepingin seperti itu. Kemudian dari hasil laporan-laporan itu saya suruh untuk update nanti pada saat parenting kita kepada orang tua. Jadi selama kurang lebih 3 bulan sekali kita adakan parenting, sehingga nanti ada kita secara fokus semuanya. Kalau misal kita bergilir minggu ini itu kelas fase ya, kalau di SMP juga sama kan ya, fasenya fase F kan gitu ya misal, atau ya kalau di SD itu fase D ya, kalau SMP ada fase A, B, C, jadi bergiliran fasenya. Kita utarakan semua program, keluhannya apa orang tua, sehingga kita bisa mendeteksi, oh anak ini harus paling tidak ke psikiater atau apa, karena efek-efek dari sekolah itu kan juga belum tentu bisa membawa dampak baik. Yang paling tidak kita kerjasamanya kan juga sama orang tua, jadi itu yang membuat kita sama orang tua itu tidak sampai jarak. Putus, iya, tidak ada jarak. Dan ya nyun sewu, saya juga jadi pengontrol juga. Paling tidak saya ngontrolnya itu karena saya masuk grup orang tua. Iya, setiap siswa, setiap grupnya orang tua wali murid itu saya masuk grup. Padahal di tempat saya ada 24 rombel. Jadi saya punya 24 grup. Yang di sana juga sama, yang di satunya saya kan juga PLT juga di SDN Gunung Sari. Jadi yang saking banyaknya kegiatan-kegiatan dari dinas, kegiatan dari sekolah, dari K3S dan sebagainya, ini yang harus kita koordinasikan dengan masing-masing koordinator. Kalau di SD kan tidak dewaka, namanya koordinator. Kalau stafnya tetap ada. Jadi dengan langkah-langkah itu kita meminimalis adanya yang di 5 ITK tadi, dan itu pun tidak menutup kemungkinan kita bisa bekerja sama dengan pihak luar atau instansi yang lain. Contohnya kemarin itu kita didatangi oleh DP3A untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Di cross check atau di verifikasi verbal tentang sekolah ramah anak.
Kan kita tidak tahu di surat pemberitahuannya itu 16 sekolahan itu sudah menyelesaikan 5 borang untuk sekolah ramah anak, tapi 1 borang yang ke-6 belum diisi. Saya salah persepsi untuk menangkapnya apa yang akhirnya pada saat verbal kemarin saya tanyakan, ini maksudnya apa Bu? Kebetulan Bu Wiwi ini apa maksudnya? Loh, dengan salah persepsi Pak Yuri. Saya tidak tahu, ngapunten, karena memang yang saya pahami kalau 5 ini sudah diselesaikan, 1 belum, itu persepsi saya. Justru sekolahnya jenengan ini itu masuk 16 besar untuk sekolah ramah anak se-Surabaya. Ya Allah, saya sampai kemarin sudah saya paksa juga Bapak Ibu gurunya tentang kebersihannya dan sebagainya, saya suruh nyiapin juga. Tapi kan memang karena memang dokumen-dokumennya sudah ada semua, enak, gampang. Tinggal melanjutkan. Ya, jadi 16 besar itu kemarin 8 SD dan 8 SMP. Ini juga saya utarakan. Jadi kalau ada anak-anak yang bermasalah itu ya orang tuanya kita panggil. Kalau memang belum datang ya kita home visit. Kalau home visit semisal tidak datang, kadang-kadanya home visitnya ya bukan hanya gurunya, kadang-kadanya saya yang Bapak datang. ikut home visit juga? Saya ikut home visit, tanyakan apa permasalahannya seperti itu. Itu ya memang salah satu langkah kita untuk mengurangi hal-hal yang negatif seperti itu. Itu berarti. Jadi Bapak luar biasa sekali kalau saya memperhatikan tadi, mulai dari panjenengan merangkul guru-gurunya, merangkul orang tua, serta siswanya otomatis ya Pak, kalau sudah merangkul guru, orang tua, siswanya juga pasti panjenengan rangkul, dan panjenengan juga mau terjun sendiri melihat situasi bagaimana yang ada di sekolah panjenengan. Untuk pertanyaan kedua Bapak, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SDN Pati 1, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada 2 hal yang penting sekali, kemudian tapi Bapak harus memilih gitu. Pripun Bapak? Kalau tentang kepentingan kepentingan dan kebijakannya yang sama-sama benar. Jadi gini, kalau kepentingan itu kan sebetulnya kepentingannya kan untuk semua ya, untuk semua, baik itu warga sekolah, baik itu siswanya, Bapak Ibu gurunya, kemudian orang tua siswa. Nah, jadi kalau yang kebijakan itu biasanya kita ambil apa sih yang bisa diberikan sekolah ini kepada seluruh warga sekolah. Ini kebijakan. Saya ambil contoh, kalau sarana prasarana sekolah itu kurang, berarti kan otomatis kita juga harus tahu, bukan dari hanya guru saja. Yaitu tadi pentingnya kita ngomong parenting sama orang tua. Pak, misal kantinnya kurang dan sebagainya. Pak, semisal kalau di kelas tinggi itu 5 dan 6 apa boleh untuk membawa HP? Ya kita kan juga melihat tadi kebijakan untuk membawa HP itu kalau anak seusia SD yang kelas 5, 6 itu kan memang boleh, tapi kan kita batasi kebijakan itu, contohnya hanya untuk pada saat ada pembelajaran yang memang membutuhkan IT. Ini kebijakan seperti itu biar tidak melenceng. Kalau kepentingan ya tadi kebijakan sama kepentingan yang sama-sama benarnya. Ya sama-sama beratnya. Jadi saya rasa kalau kepentingan itu kan memang kaitannya dengan kebijakan ya, karena sama-sama. Jadi kalau kepentingannya untuk sekolah, apa kebijakan yang kita ambil? Kalau kepentingannya untuk umum, ya kita kebijakannya ya untuk umum itu apa yang dimaksud. Sehingga paling tidak antara kepentingan dan kebijakan itu yang ada di sana pasti balance. Jangan sampai kalau kepentingannya bukan kepentingan untuk umum, kepentingan pribadi ya nyun sewu. Kadang-kalanya saya pun juga menegur sama teman-teman. Jadi contoh, kalau semisal pada saat teman-teman izin gitu ya, monggo enggak apa-apa. Saya enggak mengizinkan karena memang itu ada keperluan dan kepentingannya ya, Bapak Ibu guru. Tapi kalau ada kepentingan untuk sekolah ya monggo, kita misalnya toleransinya di sana. Kita sudah sepakat.
kebijakan kita itu kalau di hari Sabtu minggu terakhir setiap bulan pasti kumpul. Itu mau ada Berarti bincang maksudnya, Pak, santai, iya. ada bincang santai kan itu kebijakan agenda kita, rutin. sudah agenda untuk menganukan kepentingan yang memang benar-benar semuanya adalah untuk sekolah, untuk warga sekolah. Siap. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan ambil atau lakukan selama ini untuk kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak utarakan? Maksudnya lebih dipertegas seperti apa langkah-langkahnya, ngoten Pak? Kalau saya sebetulnya kalau menegur kesalahan seseorang itu kan enggak serta-merta. Kadang-kalanya karena saya tuh biasanya dia ke ruang guru, karena ruang guru tak guyonin. Kemudian saya paling tidak ya sambil apa ya? Guyon-guyon itu kan artinya saya pendekatan kepada Bapak Ibu guru yang sekiranya mungkin ayolah masuk telat terus. Jadi kalau telat terus itu Apa gak malu sama siswanya? ya kan gitu ya, Pak? artinya maksud sih siswa ini gak telat jenengan telat ya masuk guyon-guyon seperti ini. Jadi kan paling Tidak tidak sampai dengan sakit sentuhan hati, hati itu kan mungkin barangkali Bapak Ibu guru itu kan juga akan berubah. Kebijakan-kebijakan yang lain itu atau istilahnya contoh kalau semisal Bapak Ibu gurunya belum apa untuk mengerjakan segala sesuatunya, contoh ya buat modul ajar karena memang belum sudah waktunya batasnya gitu. Jadi misal deadline-nya batasnya akhir Oktober misal, tapi sampai akhir Oktober itu banyak yang belum. Ya saya juga ngomong batasnya akhir Oktober itu adalah pengumpulan modul misal untuk PMM dan sebagainya. Maka kalau jenengan tidak mengumpulkan, ya saya kan tidak bisa untuk mengira-ngira jenengan itu sudah membuat apa belum. Berarti kan kalau memang melebihi dari Oktober, saya anggap belum mengerjakan. Ya. Sehingga paling tidak dengan sindiran-sindiran seperti itu ya Mereka tergugah. engkau aku nilai PMM ya angel, nilai RHK-nya jenengan yang angel karena memang bukti otentiknya jenengan belum ada kan gitu, belum upload dan sebagainya. Sehingga dengan langkah-langkah seperti itu kan teman-teman juga menyadari oh iya ya ini tidak sambil guyon, sambil berkelakar, sambil peningkatan itu kita menyisipkan untuk segera menyelesaikan tugas-tugasnya baik itu ibu guru maupun karyawan. Kadang-kadang karyawan ya tak kadang-kadang ya ikut turun melok. Iya loh, saya juga ikut nyapu ya kalau saya lihat story-nya Bapak itu gitu. petik-petik tanaman gitu ya, ya. Lalu ya seperti itu kan paling tidak kita berikan contoh Pak. Apa ya istilahnya menggambarkan bahwasanya diri kita nggak oleh menang gitu. Dan saya pun tidak pernah istilahnya di balik meja itu lama-lama 10 menit keluar. Saya tidak pernah lama duduk di meja, malah gak kerasan saya dulu. Karena Soalnya saya biasanya Bapak sukanya berbaur sama yang lainnya. Iya, seperti itu kan. Iya, siap Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam panjenengan mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada guru yang keberatan atau ada orang tua yang menolak atau pripun? Kalau hal yang semacam itu ya tentunya bukan kebijakan itu memang saya harus ambil. Cuman dalam artian untuk mengambil kebijakan seperti itu karena memang ada permasalahan seperti itu kan artinya tidak saya sendiri saja ya kan. Jadi saya panggil koordinatornya, terutama koordinator semisal umum kan karena ini kan untuk apa ya istilahnya umum kan Mas untuk bisa menyampaikan ke si A, ke si B, ke si C dan bisa untuk mengajak si A untuk berkoordinasi, berkonsultasi dengan opo permasalahannya dan sebagainya. Jadi itu yang terjadi di Bapak Ibu guru maupun di siswa kan. Jadi yang sering saya ajak itu memang koordinasi umum. Kalau memang koordinator umum, kalau memang tentang kurikulum ya mungkin barangkali yang kurikulumnya memang. Tapi kalau memang sudah benar-benar harus koordinator semuanya saya kumpulkan, itu berarti kebijakan yang harus saya ambil memang harus sangat berat sekali. Jadi saya ambil contoh itu
kemarin pada saat proses ada ya pelecehan ini ya kan artinya saya enggak ingin sekolah kita juga kena benar-benar akhirnya kan saya koordinasikan, maka paling tidak karena sudah ada hal yang semacam itu kita pengennya sekolah kita tidak kena lagi, malah karena kemarin kan kena dua-duanya saya yang di Pakis ya di Gunung Sari yang pramuka itu iya ya di Gunung Sari juga di Pakis akhirnya kan saya ambil kebijakan walaupun itu sebetulnya ya nyun sewu masih berkaitan dengan rezekinya orang. Kita mikir kalau ini masih diteruskan, andai kata besok juga sudah keluar atau sudah di ranah hukum, kan saya tidak mau. Ya tetap kalau memang rezekinya ya kita berikan rezekinya. Misal di bulan September kemarin sempat ngajar berapa? 2 ya sudah 2 kita. Untuk selanjutnya kan kebijakannya gini. Saya biar tidak di keluarganya juga masih dalam keadaan baik karena di sini masih ada proses hukum, maka kami berikan haknya yang pernah diajar itu. Kebetulan kalau yang di sana sudah diberikan juga 1 bulan, kalau yang di sini 2 bulan karena belum ngambil. Kita berikan haknya, kemudian kita berikan surat permohonan maaf untuk mulai bulan Oktober ini kami sudah tidak bisa memakai untuk jasa untuk pelatihnya dari yang bersangkutan, sehingga lain semacam itu kan berarti karena memang terus terang aja ada apa beda pendapat karena si A memang yang bersangkutan ini ada sisi positifnya membawa dampak untuk prestasi sekolah, tapi di sisi yang lainnya kan negatifnya juga. Jadi hal ini yang kan dilema itu, tapi kan bukan berarti saya harus ambil kebijakan sendiri. Jadi empat-empatnya koordinator yang saya, karena kaitannya ya ambil kesiswaan, kaitannya ya ambil sastra, kan itu ya semuanya berkaitan. Siap Bapak. Apakah panjenengan memiliki sebuah tata kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah panjenengan juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya, mempunyai bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan lakukan? Kalau masalah jadwal, andai kata punya masalah itu ya kan karena repotnya satu kegiatan itu kan, jadi kadang-kadang kalau memang ada kasus-kasus itu saya tidak punya jadwal tertentu. Jadi kalau semisal pas waktunya di sana di Gunung Sari, kalau permasalahannya di sana ya saya langsung menangani di sana. Kalau penanganannya permasalahan itu harus diselesaikan di Pakis, ya saya harus menyelesaikan di Pakis. Itu pun kalau memang bisa saya selesaikan sendiri ya saya selesaikan. Jadi tidak ada jadwal tersendiri. Yang penting pada saat saya mendengar ada kejadian, ada masalah yang ada di sekolah, pasti kan saya tidak serta-merta ambil kebijakan begitu saja, tapi kan saya juga harus menelusuri benar apa ora permasalahan ini dan sebagainya. Terus kemudian ini nanti efeknya bagaimana kan gitu ya, efeknya bagaimana tentang kalau semisal dengan siswa atau mungkin dengan guru, efeknya pasti banyak gitu. Maka kebijakan yang kita ambil ini kan yang pertama yaitu tadi dari hati ke hati kita bicara biar jelas permasalahannya apa, itu yang pertama sebelum kita mengambil keputusan. Karena kalau kita salah melangkah ini kan jadi fatal juga ya, jadi bahaya juga. Kalau bagi siswanya juga fatal, bagi guru ya juga fatal. Berarti yang diambil sikap tangkap cepat, biar segera terselesaikan dengan baik, ngoten nggih Bapak, tanpa harus besok atau apa gitu, tidak perlu. Jadi harus langsung hari itu juga terselesaikan. Ngoten nggih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan di dalam kasus dilema etika? Kalau seseorang ya itu tadi hanya koordinator yang saya ajak bicara. Kalau kebijakan kan tentunya untuk beliau-beliaunya yang berempat ini dikembalikan lagi. Itu kebijakan terakhir ada di
di hak prerogatifnya Oke. Bapak Kepala Sekolah, Pak Yuri selaku Kepala Sekolah di sini, pasti itu. Jadi semuanya memang kebijakan tidak serta-merta bisa diambil sendiri lain seperti itu, tapi harus Berbicara berkoordinasi. dengan Ya. koordinator-koordinator. Kalau dengan pihak-pihak yang lain itu contohnya kalau memang nanti karena ya terus terang aja kita punya naungan kayak dinas pendidikan, karena ya kita paling tidak konsultasinya ke sana. Wadah untuk menampung segala permasalahan, nggih, Pak, nggih. Ya, jadi kita konsultasinya ke sana. Kalau kita di bawah naungan Sekdas ya berarti kita ke Sekdas. Kalau kaitannya nanti dengan guru dan sebagainya pasti dengan bidang GTK. Ke Putri Endang. Jadi kita utarakan permasalahannya seperti itu. Siap, Bapak. Pertanyaan terakhir, Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan berikan ke saya dari pengalaman-pengalaman atau panjenengan menasihati saya apa yang saya lakukan ke depannya jika saya harus mengambil keputusan dilema etika seperti itu? Ya begini aja Bu Betty. Jadi kalau saya sudah mengutarakan seperti ini kan juga proses pembelajaran ya Bu Betty. Jadi kita ambil atau kita filter apa sih permasalahannya yang terjadi, itu harus paling tidak kita cerna, kita asumsikan bahwasanya andai kata kalau terjadi pada diri kita sendiri bagaimana. Sebelum mengambil langkah-langkah untuk mengambil kebijakan, itu kita harus paling tidak sharing dengan teman-teman supaya nanti langkahnya tidak salah, kemudian mengurangi hal-hal yang sekiranya nanti malah menjadikan bumerang buat kita. Jadi apa ya, kadang-kadangnya kan teman itu wis diajak ngomong, diomongin dan sebagainya, itu kadang-kadangnya kan tidak serta-merta ono sing seneng, ada sing enggak. Jadi kita kan juga menghindari hal yang semacam itu. Lebih baik kan kita guyub lah kan gitu ya. Saya memang seneng guyub gitu, seneng guyub. Jadi dimanapun saya bertugas itu pasti tak ajak guyub. Dengan keguyuban itu kan kalau ada masalah kita bisa selesaikan dengan baik. Itu yang harus kita laksanakan. Saya ambil pelajaran dari yang panjenengan sampaikan tadi. Pak Yuri, terima kasih banyak sudah berkenan untuk saya wawancarai. Banyak hal yang saya ambil, mulai dari bagaimana sih harus merangkul guru terutama, kemudian ke siswa, kemudian ke orang tua. Kita berbicara dari hati ke hati biar tidak saling menyakiti, ngoten nggih Pak. Jadi apa yang kita sampaikan juga mereka juga mau menerimanya dengan baik gitu ya. Akan saya jadikan pembelajaran untuk saya Bapak, untuk kedepannya saya untuk lebih baik lagi. Itu. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya ya Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ferdi Lolida dari SMP Negeri Surabaya. Saat ini saya lagi mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Ngapunten Ibu, saya mengganggu waktunya siang hari ini. Saya juga senang bisa membantu. Siap Ibu, terima kasih banyak sudah berkenan untuk saya wawancarai di siang hari ini. Begini Ibu, di sini saya mendapatkan tugas wawancara dengan 3 kepala sekolah. Salah satunya adalah kepala sekolah saya dari SMP Negeri 6 sendiri, dan selanjutnya 2 kepala sekolah dari sekolah lain. Alhamdulillah saya memilih Ibu karena saya sangat hormat dengan Ibu. Selain itu panjenengan juga ini koordinator dari bahasa Indonesia, pembina dari pelajaran saya bahasa Indonesia. Ya terima kasih, saya termasuk yang dipilih. Mudah-mudahan bisa membantu. Amin, insyaallah. Ini merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual Ibu Tiga di mana pengambilan kebijakan atau keputusan dari pemimpin. Saya mulai saja Ibu. Ya silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di SMP Negeri 4? Ya, kasus-kasus mengidentifikasi ya, kasus-kasus yang dilema
memang akhir-akhir ini mungkin di semua sekolah ya sama kasusnya, banyak kasus kita menemukan kasus-kasus yang dilema etika. Untuk mengidentifikasinya itu kita memang harus tahu faktanya ya. Jadi contohnya misalnya begini, anak-anak kita kan punya tata tertib nih. Contoh kecilnya aja tata tertib perlengkapan zakat, atribut dan sebagainya. Nah ini beberapa anak kan kita temukan tidak memenuhi atau taat terhadap ketentuan itu. Tapi juga kemudian kita lihat faktanya, dia itu datang dari keluarga yang tidak mampu, tapi juga dia tidak termasuk MPR. Itu kan dilema ya, etika. Benar salahnya itu relatif gitu. Kalau ditindak ya memang dia tidak etis gitu ya, dibiarkan juga tidak etis gitu kan. Nah jadi mengidentifikasinya itu adalah kita lihat dulu latar belakang anaknya, faktanya, kemudian juga bisa kita panggil untuk kita tanya, kita ke PK-nya, kita ke wali kelasnya, atau mungkin juga mendatangkan orang tua. Jadi kita harus tahu faktanya dulu. Itu untuk mengidentifikasi. Ibu terima kasih. Jadi di sini yang jadi dilema karena dia tidak mampu dan bukan MPR ya Bu. Kalau kita mau menyalahkan kamu sudah dikasih atribut, ternyata memang belum kita kasih karena bukan kategori dari MPR. Jadi baik sama ini. Itu contoh aja ya. Contoh yang ringan ya. Siap. Jadi ketika ibu sudah mengidentifikasinya, jadi selama ini bagaimana panjenengan mengambil keputusan dengan masalah yang panjenengan tadi sudah sebutkan ya, siswa tidak menggunakan atribut karena latar belakang dari keluarga tidak mampu. Jadi untuk mengambil keputusan kita satu memang harus pertama berpihak ke anak dulu ya. Kita posisikan kita itu sebagai anak atau sebagai keluarga. Tapi juga harus ada pembelajaran di situ. Mereka harus tahu bahwa posisi dia itu memang juga istilahnya dalam tanda kutip melanggar ya, belum tertib ya, belum tertib sesuai yang kita harapkan, karena belajar kan salah satunya anak itu akan tertib juga. Nah untuk belajar itu tentu saja sampai di mana sih anak atau keluarga ini bisanya gitu ya. Jadi tidak begini loh, tidak kemudian kita langsung istilahnya kalau orang Jawa bulan gitu ya. Jadi mereka harus berusaha dulu. Jadi kita ingatkan sambil kita pantau. Kalau ada kemajuan, ternyata tidak ada kemajuan nih. Kalau tidak ada kemajuan, mungkin kita tanya atau kita panggil orang tuanya, karena bagaimanapun kan yang bertanggung jawab kan orang tua. Kita panggil orang tuanya, kita tanya apa sih kesulitannya. Kesulitannya kalau kemudian kita membantunya, misalnya dalam kasus tadi karena dia tidak mampu sehingga tidak mampu beli karena juga di luar MPR. Nah mungkin saya sebagai pimpinan mungkin mengkomunikasikan ke operasi apakah anak ini bisa diberi harga yang miring gitu ya, di diskon atau diberi harga istimewa, atau mungkin kalau keluarga itu dicicil seperti itu. Nah ini tergantung orang tuanya. Kalau itu bisa, it's okay. Kita senang ya, bisa membantu paling tidak jangka waktu atau misalnya. Kalau misalnya tidak mampu, itu biasanya kami di sini kan ada guru-guru yang peduli juga. Nah,
kita carikan ini ke anak-anak kakak-kakak kelasnya. Kadang kan ada yang anak MPR itu kan setiap tahun diberi. Nah barangkali masih bisa dipakai untuk adiknya. Dan itu juga kalau dia atau keluarganya mau, kadang-kadang kan juga jadi itu penyelesaiannya dalam kasus ini ya. Yang contoh tadi jadi kan panjenengan sudah memberikan keputusan mengambil jalan bagaimana agar anak ini bisa sama dengan teman yang lain, menggunakan atribut dengan cara-cara. Jika ibu mengalami kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar, sama-sama benar dan sama-sama berat, bagaimana panjenengan mengambil kebajikan, nilai kebajikannya dan mengambil keputusan untuk hal tersebut? Ya seperti tadi kan sebetulnya kan ini kan berat ya. Memang ini kasus yang ringan ya, hanya percakapan sekolah. Tapi kasus yang berat itu misalnya kan anak tidak masuk gitu ya. Tapi ini biar satu contoh ya. Nah jadi di sini kan anak ini melanggar atau tidak tertib. Tapi anak ini juga tidak mampu. Nah itu tadi kita komunikasikan anak, orang tua, kemudian kita juga sharing ke guru tadi. Intinya itu kita harus berpihak. Tidak boleh misalnya kita ambil keputusan misalnya anak itu memang salah pun yang merugikan anak. Karena anak ini masih proses belajar. Jadi terima kasih untuk pertanyaan yang ketiga itu. Langkah apa prosedur seperti apa yang biasa dilakukan terlibat sama ini di dalam mengambil keputusan? Langkah-langkahnya tadi mengidentifikasi identifikasi, kemudian mencari tahu fakta-faktanya dari lapangan bagaimana. Kemudian kita sharing ya, baik ke yang bersangkutan, kemudian orang-orang di belakangnya, mungkin keluarganya, mungkin kalau lebih jauh lagi mungkin di lingkungannya, kemudian wali kelasnya tadi kan ya, kemudian BK tadi bagaimana anak ini, kemudian bapak ibu guru yang lain, itu kita sharingkan, kita diskusikan, nah bagaimana yang terbaik untuk anak ini. Terima kasih Ibu. Untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah itu? Yang saya anggap efektif ya, yang saya anggap efektif itu kita dahulukan kepentingan anak. Karena kadang-kadang kasus anak itu juga berawal dari tidak sinkronnya antara keinginan anak dengan orang tua, kadang begitu. Nah kadang juga ada yang orang tua memaksakan anak yang ingin kehendaknya, keinginannya ke anak, sedangkan anak nggak begitu. Nah kalau sudah bertiga duduk sekolah anak dan orang tua, ini kalau kita sudah ibu bapak kita sekarang ini anak ini ya, kita bagaimana maunya dia, kehendak dia, keputusannya ada di tangan dia, tapi kita sebagai orang tua di sekolah dan di rumah nanti kita tahu. Itu biasanya lebih efektif ya. Ya, lebih bisa diterima oleh semua pihak, baik anaknya, orang tua, kemudian sekolah. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini panjenengan merasa ada tantangan di dalam pengambilan keputusan? Lihat tantangannya begini, pihak luar ya, tantangannya itu. Misalnya begini, ini anak secara umum, secara umum misalnya teman-temannya tahu nih anak ini itu keluar dari alur istilahnya kan, keluar dari alur.
Anak-anak yang lain itu kan menunggu kebijakan kita, tindakan kita itu loh. Nah, anak yang lain ini kan mestinya yang bagaimana menginginkan tindakan kita itu yang frontal gitu. Padahal kan ya tidak semua masalah bisa diselesaikan seperti itu. Itu yang menjadi tantangan, memberi pemahaman kepada lingkungan, terutama pertemanan, dan juga kalau masalah itu lebih tinggi gitu, orang tua, alumni, bapak ibu guru gitu. Karena kita kadang menyelesaikan masalah kan nggak dibuat viral ya, nggak kemudian ke semua orang. Kadang-kadang kan tertutup masalah-masalah yang privasi kan tertutup. Jadi kita mengambil keputusan itu, ini kan berdasarkan pertimbangan yang sudah matang, tapi pihak luar kan nggak tahu. Pertimbangan apa sih kok dibeginikan sih, kok seperti itu sih. Sepertinya kita sebagai pimpinan nggak ngapa-ngapain gitu ya. Padahal kita sudah kayak dipersalahkan gitu. Iya. Cuma diem aja ya. Iya. Gitu. Padahal kita sudah membuat ini. Gitu. Selanjutnya Ibu, apakah panjenengan memiliki sebuah tata cara atau jadwal khusus dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Iya, dilema etika. Kalau ada kasus itu biasanya ya itu menjadi prioritas ya. Di jadwal begini itu ya terjadwal, tapi kita prioritaskan lah, kita utamakan untuk segera selesai. Karena kalau tidak ya menjadi ganjalan ya. Biasanya saya prioritaskan. Jadi memang jadwalnya sesuai dengan kondisional. Iya, kondisional. Kalau memang ada Kalau masalah bisa segera, ya jadi segera. berarti tidak perlu dijadwalkan besok-besok gitu Enggak. dan jadi langsung gitu. Baik. Nah, apakah panjenengan juga tadi sudah berjalan langsung diselesaikan di tempat dengan prosedur yang ada? Saya kira-kira ketika ada permasalahan yang begitu berat, bentuk atau prosedur seperti apa yang bakalan Ibu jalankan? Bentuk atau prosedur ya seperti tadi Ya, identifikasi tadi ya, kemudian faktanya bagaimana kita cari dari anaknya, dari orang tua, dari wali kelas, dari BK, kemudian mungkin lihat kasusnya kan di teman-temannya dan sebagainya. Tapi yang terpenting itu jangan membuat keputusan ketika kita masih emosi, ketika kita masih meraba. Jadi biasanya ya memang harus kita endapkan dulu. Tapi tetap prioritas ya, tapi tetap kita tidak memutuskan sebuah keputusan itu ketika kita masih emosi. Misalnya ketika dilaporkan ada kejadian itu kita lihat terus kita buat keputusan, biasanya campur emosi. Gitu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah panjenengan atau membantu dalam pengambilan keputusan? Iya, terutama di sini bebas, wali kelas, kemudian guru-guru serius ini, itulah guru-guru serius ini dan teman-teman yang lain itu semangat gitu ya, semangat. Mereka kadang-kadang lebih tahu latar belakangnya ini kenapa sih begitu. Iya, sangat membantu. Kalau untuk stakeholder terkait mungkin dari mungkin dari komite atau Iya, dari bapak. Biasanya kami Bapinas itu ya, Bapak Dinas tentu saja kami selalu itu sangat ya, itu juga kami konsultasikan, kemudian diberikan, kemudian puskesmas. Ini pertanyaan terakhir Ibu, mohon dan terakhir dari semua yang Ibu sampaikan tadi sudah belajar tentang jangan mengambil keputusan ketika kita lagi emosi gitu ya. Mungkin ada pelajaran lain yang bisa saya ambil menjadi sebuah pengalaman dari apa atau pengalaman yang telah Ibu jalankan saja. Kurang lebih berapa tahun Ibu menjabat kepala sekolah? Saya kepala sekolah mulai dari 2014. 2014 Jadi sekitar 20 tahun 10 tahun 10 tahun ya, 10 tahun.
itu kan dengan berbagai sekolah gitu Iya, dari iya. SMP 36. Saya tahunya itu dari SMP 36. Sebelumnya 49, 36, terus pernah PLT di 55, kemudian di 4 ini, kemudian juga PLT di 6. Ya. Bagaimana pengalaman dengan yang bisa saya pelajari dan saya petik hasilnya untuk kemudian saya amalkan di kemudian hari. Iya, banyak. Dari yang awal tadi, ya, jadi bagaimana sih kalau ada masalah itu, tentu saja tadi identifikasi, melihat faktanya, kemudian komunikasikan, gitu. Lalu kemudian kita membuat keputusan yang berpihak kepada betul. Kemudian yang kedua tadi yang kita sampaikan, tidak mengambil keputusan jika kita kasih emosi, emosi karena masalah itu atau emosi karena tugas yang lain ya, atau masalah pribadi kita sendiri. Terima kasih banyak Bu Satyo sudah berkenan saya wawancarai pada siang hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat baik untuk saya maupun untuk keberlangsungan di SMP Negeri MK sendiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Terima kasih Bu.